Jadi, pada praktikum ini kami akan melakukan uji boraks, formalin, dan asam salisilat secara kualitatif. Uji pertama yang akan kami lakukan yaitu uji boraks. Pertama-tama, mari kita siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Alat-alat yang akan digunakan terdiri dari 4 cawan porselen, bal pipet, spatula, batang pengaduk, pipet volume, dan tisu. Kemudian, bahan-bahan yang akan kami gunakan terdiri dari aquades, etanol, asam boraks, sampel yang terdiri dari bakso ikan, sosis, dan tahu. Langkah pertama yang harus kita lakukan pada uji boraks ini yaitu memasukkan 2 spatula sampel tahu ke cawan ke-1, lalu memasukkan sampel sosis sebanyak 2 spatula ke cawan kedua, kemudian masukkan sebanyak 2 spatula sampel bakso ikan ke cawan ketiga, lalu masukkan 2 spatula borliks bubuk ke cawan keempat. Setelah semua sampel dimasukkan ke dalam cawan porselen, lalu pipet etanol sebanyak 5 ml dan masukkan pada masing-masing cawan. Kemudian homogenkan sampai merata, lalu pijarkan dengan api dan amati warna apinya. Setelah diamati warna apinya, kemudian matikan api dengan aquades. Untuk interpretasi hasil pada uji boraks ini, yaitu api terbentuk warna hijau yang artinya positif. Hal ini menunjukkan bahwa sampel yang telah kita amati mengandung boraks. Dari ketiga sampel yang telah kita amati dapat diketahui bahwa sampel tahu dan sosis tidak mengandung boraks karena saat dipijarkan dengan api tidak terbentuk warna hijau. Sedangkan sampel bakso ikan mengandung boraks karena saat dipijarkan dengan api membentuk warna hijau. Uji kedua yang akan kami lakukan yaitu uji formalin. Tahap pertama yang harus dilakukan yaitu menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Alat-alat yang akan digunakan terdiri dari kawat segitiga, bunsen, pipet, spatula, batang pengaduk, gelas kimia, gelas ukur, wadah untuk melarutkan sampel sebanyak 3, tisu, tabung reaksi, rak tabung reaksi. Kemudian, bahan-bahan yang akan kami gunakan yaitu asam fosfat, asam kromatropik, formalin, aquades, dan juga sampel yang terdiri dari bakso ikan, tahu, dan sosis. Langkah pertama yang akan kita lakukan pada uji ini yaitu memanaskan penanas air. Lalu masukkan sampel bakso ikan sebanyak 2 spatula pada wadah ke-1, kemudian masukkan sampel tahu sebanyak 2 spatula ke wadah kedua, kemudian masukkan sampel sosis sebanyak 2 spatula ke wadah ketiga. Setelah semua sampel dimasukkan ke masing-masing wadah, lalu tuangkan aquades sebanyak 15 ml untuk melarutkan sampel. Kemudian homogenkan sampai merata. Setelah ketiga sampel kita larutkan, lalu ambil masing-masing sebanyak 2 ml dan masukkan ke dalam tabung reaksi. Jadi, tabung reaksi ke-1 berisi larutan sampel bakso, tabung reaksi kedua berisi larutan sampel tahu, dan tabung reaksi ketiga berisi larutan sampel sosis. Untuk tabung keempat, itu berisi larutan formalin sebanyak 2 ml sebagai kontrol positif. Langkah selanjutnya yaitu pipet asam fosfat sebanyak 2 ml lalu masukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi. Kemudian, masukkan larutan asam kromatropik yang telah dilarutkan ke setiap tabung reaksi sebanyak 2 ml. Lalu homogenkan sampai merata. Setelah dihomogenkan, panaskan di atas penanas air, lalu amati perubahan warna yang terjadi. Untuk interpretasi hasil pada uji formalin ini, jika hasil positif, maka akan terjadi perubahan warna menjadi warna ungu. Hal ini menunjukkan bahwa sampel yang kita amati mengandung formalin. Jika hasil negatif, maka tidak akan terjadi perubahan warna, yang artinya sampel yang kita amati tidak mengandung formalin.
Dari ketiga sampel yang telah kita amati, dapat diketahui bahwa tahu, bakso ikan, dan sosis tidak mengandung formalin. Tahap ketiga yang akan kami lakukan yaitu uji asam salisilat. Pertama-tama, mari kita siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Alat-alat yang akan digunakan terdiri dari kawat segitiga, bunsen, gelas kimia, Erlenmeyer, gelas ukur, penjepit, batang pengaduk, spatula, pipet volum, bal pipet, tisu, tabung reaksi, dan rak tabung reaksi. Kemudian, bahan-bahan yang akan kami gunakan terdiri dari Aquades, HCl, ether, FSTL3, dan sampel yang berupa saus. Langkah pertama yang harus kita lakukan pada uji ini yaitu ambillah sebanyak 2 spatula saus, kemudian masukkan ke dalam gelas kimia. Lalu, tambahkan Aquades sebanyak 15 ml. Setelah itu, homogenkan. Kemudian, tuangkan sampel sebanyak 10 ml. Lalu, tambahkan 2 ml HCl ke dalam larutan sampel tersebut. Homogenkan larutan tersebut dan masukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian, tambahkan ether sebanyak 15 ml. Setelah itu, campurkan ke dalam Erlenmeyer. Homogenkan dan diamkan beberapa saat sehingga terbentuk 2 lapisan. Setelah terbentuk 2 lapisan, ambil larutan ether yang ada di bagian atas. Masukkan ke dalam tabung reaksi. Tambahkan 5 ml Aquades. Homogenkan dan tunggu untuk beberapa saat. Untuk lapisan atas, pindahkan ke tabung reaksi yang kedua. Lalu pijarkan hingga beruap. Berdasarkan uji asam salisilat pada sampel saus ABC yang telah kami lakukan, didapatkan hasil negatif karena tidak ada perubahan warna yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa saus yang kita amati tidak mengandung asam salisilat.